Halo traders, bagi Anda yang sedang mencari broker yang legal dan resmi di Indonesia, Anda bisa menggunakan broker Monex yang diregulasi oleh Bapepti. Monex adalah broker pertama di Indonesia yang dipercaya menyelenggarakan trading forex dengan micro lot atau 0,01 lot, spread dan komisi yang rendah, serta mudahnya mengajukan free swap, ditambah dengan cepatnya eksekusi trading no requote, membuat Monex menjadi leader di industri forex Indonesia. Modal minimal hanya Rp500.000 saja. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi, silakan mendaftar sekarang juga. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Di materi kali ini saya akan bahas tentang sebuah tool yang super keren ya teman-teman semua yang bernama Anchor VWAP. Bagi teman-teman subscriber mungkin tidak asing lagi dengan VWAP ya, karena memang saya sudah pernah membahasnya di channel YouTube saya. Akan tetapi Anchor VWAP ini memiliki fungsi-fungsi yang lebih extended jika dibandingkan dengan klasik VWAP. Fungsi-fungsi apa saja yang membuat Anchor VWAP ini menjadi sebuah tool yang sangat istimewa? Tonton terus videonya dan jangan di skip. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada channel YouTube saya. Dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Baik, kita langsung mulai saja ya teman-teman semua dengan memplot indikator Anchor VWAP-nya pada tampilan trading view kita ya. Jadi kita bisa mengambilnya di sini ya teman-teman, di Trendline Tools ya, dan di sini ada di bawah sini ya, nanti teman-teman bisa cari aja Anchor VWAP ya. Ini adalah Anchor VWAP-nya ya. Kita klik aja Anchor VWAP-nya ya teman-teman semua, dan kalau kita melihat ini belum terjadi apa-apa ya. Tidak ada indikator apapun yang terlihat di chartnya ya. Kenapa? Karena Anchor VWAP ini dia harus mulai dengan titik awal dulu ya. Jadi kita harus memberikan dulu titik awalnya ya teman-teman, semua seperti itu, dan kita akan ambil saja di swing low-nya sini ya teman-teman. Kita akan klik di sini untuk mengambil titik awalnya ya. Kita klik di sini dan kemudian muncullah Anchor VWAP-nya seperti yang terlihat di layar ini. VWAP-nya adalah garis biru yang ada di tengah-tengah ini ya, mediannya ini ya teman-teman semua, dan garis atas dan bawahnya ini adalah standar deviasinya ya. Jadi dia membentuk band begitu ya, seperti Bollinger Band. Akan tetapi untuk tujuan kali ini, video kali ini, saya akan hapus dulu aja bandnya ya teman-teman semua, dan kita akan fokus dulu ke Anchor VWAP-nya ya. Jadi di sini kita akan di settingnya kita akan hapus dulu ya. Ini lower band sama upper bandnya sama backgroundnya sekalian kita hapus ya teman-teman semua, sehingga kita hanya menyisakan VWAP-nya ini aja. Saya juga perlu menjelaskan sedikit saja ya teman-teman semua perbedaan antara moving average dengan VWAP ya, karena memang bentuknya juga mirip dan fungsinya juga sebenarnya hampir mirip-mirip juga ya. Akan tetapi kita perlu tahu perbedaannya agar benar-benar paham begitu ya. Jadi begini teman-teman yang sedang Anda lihat ini ya, yang di atas ini ya, garis merah ini adalah moving average ya, exponential moving average ya teman-teman semua. Sedangkan yang di bawah ini adalah VWAP-nya ya. Apa perbedaannya? Secara singkat perbedaannya adalah moving average dalam penghitungannya tidak memperhitungkan unsur volume. Sebaliknya kalau VWAP itu dalam perhitungannya itu dia memperhitungkan volume ya. Jadi candle mana saja yang volumenya itu paling banyak, maka dia menjadi punya bobot yang lebih dalam penghitungan ya. Sedangkan kalau moving average sekali lagi dia hantam rata aja, dia tidak peduli volumenya berapa. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara Anchor VWAP dengan VWAP klasik ya teman-teman semua. Dan untuk tujuan itu saya akan pasang dulu VWAP yang klasik ya. Ini adalah volume weighted average price ya, VWAP klasiknya. Kita akan klik saja dan langsung di sini dia akan otomatis terplot ya teman-teman semua. Jadi kenapa dia otomatis di sini terplot untuk VWAP klasik, sedangkan untuk VWAP yang Anchor VWAP ini kita harus milih dulu titik titik awalnya itu secara manual. Hal itu karena pada VWAP yang klasik itu memang titik awalnya memang sudah ditentukan ya, yaitu at the beginning of the day gitu ya. Jadi pada
pada awal hari ya teman-teman semua, dan penghitungannya itu juga berakhir atau pada akhir hari, dan dia start over lagi pada hari yang berikutnya ya. Oleh karena itu dia sudah otomatis terplot begini ya teman-teman semua. Oleh karena itu juga dikatakan bahwa VWAP ini adalah sebuah indikator yang khusus untuk intraday. Kenapa? Karena dia penghitungannya itu dia mulai dari awal hari sampai di akhir hari, dan kemudian start over sebaliknya seterusnya seperti itu ya. Sedangkan untuk Anchor VWAP keistimewaannya adalah kita bisa memilih titik awalnya itu dimanapun kita suka ya. Dan ini adalah unsur yang sangat menarik daripada Anchor VWAP ini ya teman-teman semua. Disinilah mulai keasikan ya, keasikan dalam bermain dengan Anchor VWAP ini ya, kepowerfulan begitu ya daripada Anchor VWAP ini justru dimulai dari bahwa dia anchornya atau titik awalnya itu kita bisa pindah-pindah ya, kita bisa pindah ke sini ya. Kalau kita pindah ke sini maka dia akan lain lagi ya kan. Kalau misalkan kita pindah ke sini dia akan terbentuk lain lagi ya. Ini adalah keasikan dari menggunakan Anchor VWAP yang sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan Anchor VWAP ini untuk berbagai macam tujuan yang sangat powerful. Oke teman-teman semua, kita langsung saja ke fungsi daripada Anchor VWAP ini ya. Jadi saya mencatat setidaknya ada 3 fungsi dari Anchor VWAP ini yang super keren sekali ya. Anda pasti akan sangat tertarik ya teman-teman semua, dan ini pasti akan sangat membantu Anda atau kita semua dalam melakukan mapping pair ya, mapping of baik itu forex maupun gold, bahkan di saham, di kripto juga bisa ya teman-teman semua. Oke, fungsi daripada Anchor VWAP pertama adalah untuk menentukan tren ya. Jadi tren ini bicara sebenarnya soal siapa sih yang sedang in control ya, apakah buyers atau sellers ya. Fungsi yang kedua itu adalah berfungsi sebagai support and resistance ya, dan ini tidak hanya sekedar support and resistance yang klasik ya teman-teman semua, akan tetapi yang unik adalah kita bisa menggunakan Anchor VWAP ini untuk membuat support and resistance dalam bentuk layers ya. Apa itu nanti saya akan jelaskan ya. Fungsi yang ketiga adalah kita bisa mengidentifikasi potensi reversal dan koreksi ya. Kita tahu reversal dan koreksi ini sangat amat penting sekali bagi kita untuk melakukan apa? Baik untuk mapping maupun untuk entry. Baik ya teman-teman semua, sekarang kita akan langsung saja bahas fungsi yang pertama daripada Anchor VWAP ini, yaitu untuk membantu kita menentukan tren ya. Jadi kita langsung saja ya teman-teman semua, kita klik aja Anchor VWAP-nya ya teman-teman, dan kita akan mencoba nih untuk melihat tren ya teman-teman semua. Dan sebenarnya tren itu kan bisa dilihat dengan visual ya, akan tetapi karena ini kita sedang melihat kita sedang membahas Anchor VWAP, maka kita akan mencoba untuk mencari tren dengan menggunakan Anchor VWAP ini ya. Oke. Kita akan mulai titik start dulu ya, starting point-nya dulu ya teman-teman semua. Kita misalkan kita ambil di swing low-nya ini ya, seperti tadi ya teman-teman semua. Kita plot di sini ya teman-teman, maka kita bisa melihat Anchor VWAP-nya ini dia terbentuk seperti ini. Maka kita bisa mengatakan bahwa tren yang sedang ada ini adalah tren bullish ya teman-teman semua, sesederhana itu. Sedangkan misalkan untuk tren bearish ya teman-teman semua, kita bisa juga mulainya dari sini nih ya kan. Kita bisa juga mulai dari sini, kita plot aja Anchor VWAP-nya di sini, maka dia juga akan membentuk garis ya, garis VWAP ini yang dia berada itu di atas harga, relatively ya di atas harga, yang menunjukkan trennya itu sedang bearish ya. Kita akan bedain dulu warnanya agar supaya beda ya. Jadi ini adalah tren bullishnya ya teman-teman semua, sedangkan ini adalah tren bearishnya ya. Jadi karena kita mulai dari bawah, itu akan muncul bullish trend. Kalau kita muncul mulainya atau starting point-nya dari atas, itu akan menggambarkan buat kita tren bearishnya yang sedang terjadi, which is mirip moving average ya teman-teman semua. Akan tetapi di sini kita bisa suka-suka ya, kita bisa suka-suka dalam tanda kutip ya teman-teman semua. Kita bisa milih sendiri kita mau mulainya itu atau starting point-nya itu dari mana, untuk kita bisa mendapatkan mapping kondisi pair yang sedang kita amati.
Dan seperti halnya moving average ya teman-teman semua, ketika harga bergerak di atas VWAP-nya ini, maka VWAP-nya ini juga berfungsi sebagai support ya. Sebaliknya juga ketika VWAP-nya ini dia bergerak di atas harga dalam kondisi bearish trend begini, artinya VWAP-nya ini berfungsi sebagai resistance. Bicara soal support and resistance, maka kita langsung masuk aja ke fungsi daripada anchor VWAP yang kedua ya teman-teman semua, di mana kita bisa menggunakan anchor VWAP ini untuk menggambar support and resistance dalam bentuk layers ya, dalam bentuk lapisan-lapisan begitu ya teman-teman semua. Jadi begini, kalau kita melihat ini kan adalah sebuah average VWAP yang dia bentuknya itu single satu begini ya teman-teman semua. Nah, untuk menggambarnya dalam bentuk layers, maka saya akan mencontohkan ya teman-teman semua, maka kita akan menggambar anchor VWAP ini dalam beberapa lapisan begitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya bisa begini ya teman-teman semua. Jadi begini, di sini kan kita sudah menggambar tadi anchor VWAP-nya pertama tadi di sini ya teman-teman semua, dan ketika dia bullish begini, dia turun lagi di sini ya. Dia turun lagi ke sini ya teman-teman semua, dan ketika dia bottom di sini, dia naik lagi ke atas ya. Oleh karena itu kita bisa pasang tadi titik pertama di sini, titik keduanya kita bisa pasang di sini teman-teman. Oke, kita bisa pasang di sini, maka akan muncul garis yang kedua ya. Ini saya akan ganti aja warnanya menjadi menjadi merah ya, supaya kita bisa membedakan ya teman-teman semua. Nah, ini kita sudah bentuk layers ya. Jadi ini ada dua layers di sini ya. Jadi ini ada membentuk semacam area gitu ya, area support yang dia itu dibentuk oleh anchor VWAP, dua anchor VWAP ya teman-teman semua. Jadi ini adalah fungsi yang sangat luar biasa sekali daripada anchor VWAP ya. Jadi kita bisa membuat layer support begini. Terus kemudian Pak, apakah cuma dua aja? Enggak ya teman-teman semua, kita akan coba lagi buat layernya di sini ya teman-teman. Katakanlah di sini kita membuat swing low-nya kan di sini lagi ya kan, swing low yang ketiga di sini kita bisa gambar di sini ya. Kita bisa letakkan starting point-nya di sini, maka dia juga akan muncul yang ketiga ini. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna kuning atau hijau aja ya, hijau ya, hijau ya. Nah, seperti ini ya teman-teman semua, maka dia akan membentuk layer support seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan mapping yang sangat keren sekali dengan layer ini ya teman-teman semua. Jadi misalkan nggak harus nunggu ya kan, misalkan dalam kondisi seperti ini misalkan kita kan nggak harus nunggu harga itu dia untuk balik ke layer yang pertama ini dulu ya kan. Kenapa? Karena yang namanya layers itu kan dia berupa area ya kan. Asal harga masuk di area itu, maka harga sudah dipertimbangkan, dia tuh masuk ke area support, dan kita bisa melakukan membuka posisi buy atau buy trade pada layer support ini ya, seperti ini ya teman-teman semua. Kita bisa membuka open buy ketika harga masuk di area support yang dibentuk oleh layers atau lapisan-lapisan yang dibentuk oleh anchor VWAP ini. Sekarang kita akan bahas fungsi yang ketiga daripada anchor VWAP ini ya teman-teman semua, yang menurut saya ini adalah fungsi yang keren banget, sangat keren ya teman-teman semua, yaitu membantu kita dalam mengidentifikasi reversal dan koreksi ya. Jadi begini ya teman-teman semua, mirip seperti moving average ya. Reversal itu terjadi ketika seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman semua, ketika harga itu dia break di bawah ketiga layer daripada anchor VWAP-nya ini ya. Jadi ketika harga misalkan kita buy di sini ya teman-teman semua, kita buy di sini dan harga break di bawah ketiga layers daripada anchor VWAP-nya ini, maka stop loss kita kan kita letakkan kira-kira di sini ya. Setelah stop loss kita kena ini dan kita tahu bahwa terjadi reversal ya kan, reversalnya ini sudah terjadi, maka kita juga sudah berubah arah dalam mappingnya ya teman-teman semua. Kita juga sudah berubah arah dalam mappingnya. Mapping kita menjadi biasnya itu menjadi bearish ya. Kenapa? Karena terjadi reversal di sini. Kontrol dari buyers itu udah hilang di sini ya. Jadi dalam hal ini sellers itu udah balik in control lagi ya teman-teman semua. Buyersnya udah kalah, dan sekarang ini ceritanya kita mau ngikut sellers ya teman-teman semua, seperti itu. Jadi karena bias bullishnya ini udah berakhir ya teman-teman semua, harga sudah break di bawah ketiga layers daripada VWAP yang bullish ini, maka trennya udah berganti ya, sudah terjadi reversal menjadi trend bearish ya teman-teman semua. Maka kita bisa melakukan ini ya, kita bisa melakukan salah satu alternatifnya ya teman-teman semua. Kita bisa hapus aja ini yang yang bullish ini, kita hapus aja ya teman-teman semua. Kita buat mapping yang baru berupa bearish
bearish trend bearish ya. Kita plot aja di swing high-nya ini. Ini adalah swing high yang pertama ya teman-teman semua. Kita buat aja warnanya biru dulu ya. Kemudian kita buat lagi layernya ya teman-teman semua. Di mana nih? Di high yang ini misalkan ya, kita buat di high yang ini. Jebret. Begini ya warnanya, kita buat apa tadi? Merah ya. Seperti ini ya, merah. Jebret. Oke, jadi ini membuat layer yang baru lagi ya teman-teman semua. Jadi layer yang baru lagi menunjukkan sebuah situasi yang baru ya. Jadi tren yang sudah berubah dari bullish menuju ke bearish ya. Misalkan kita gambar lagi, misalkan satu ya. Kita gambar lagi tadi satu di sini, satu di sini, satu lagi di mana nih? Di sini ya, di sini. Nah, kita bisa menggambar ini ya teman-teman semua. Ini kita kasih warna apa? Hijau ya. Nah, kita bisa gambar ini ya. Jadi ini adalah layer-layer yang kita miliki untuk saat ini ya teman-teman semua. Jadi ini adalah layer 1, layer 2, dan layer 3 ya. Nah, cara tradingnya gimana Pak Setio? Sama aja ya teman-teman semua. Jadi kita bisa menganggap bahwa ketika layer ini adalah wilayah resistance yang dia itu merupakan area yang bagus untuk melakukan apa? Untuk melakukan sell ya teman-teman semua. Jadi ketika harga ini dia masuk ke wilayah layer daripada VWAP-nya ini, maka kita di sini bisa mendapatkan area sell yang terbaik ya teman-teman semua. Dan memang fungsi daripada VWAP atau anchor VWAP yang paling keren ini adalah menjaga apa ya? Menjaga kita supaya kita itu kan kepingnya sell di harga yang terbaik ya teman-teman semua. Dan ini menjaga kita untuk kita jangan sell di sini ya, karena kalau kita sell di sini terlalu murah men, iya kan? Kita tunggu aja dia koreksi, dia balik di dalam wilayah VWAP-nya ini ya, di area resistensinya ini ya teman-teman semua. Nah, di sini adalah harga yang ideal buat kita tawar-menawar begitu ya, untuk kita bisa melakukan penjualan atau kita bisa melakukan aksi sell di area sini dengan stop lossnya kalau harga itu dia kembali bermain di area di atas daripada garis VWAP yang terakhir ini ya teman-teman semua, seperti itu. Dan kita juga perlu tahu ya teman-teman semua bahwa yang namanya support and resistance apapun itu termasuk VWAP itu kita selalu bicara soal area ya teman-teman semua. Dan di dalam realitanya ya teman-teman semua, di dalam realitanya kita harus mau menerima ya adanya fake out seperti ini ya teman-teman. Ini adalah fakta-fakta yang saya ingatkan kepada teman-teman semua, itu sering terjadi di market ya, bahwa market itu tidak akan mulus ya teman-teman semua. Market itu nggak akan mulus, wah begitu dia masuk, wah langsung dia turun ya. Atau ketika bullish gitu ya, dia masuk di area support, wah dia langsung naik. Tidak ya teman-teman semua. Ini yang akan mengocok mental kita ya. Setelah harga masuk ke sini misalkan, nah dia main-main sedikit di sini. Nah, ini adalah fakta market yang kita itu, ini sudah bukan bagian dari technical lagi ya. Ini adalah bagian dari mental kita, bagaimana kita mengatasi mental ya, mengatasi gejolak-gejolak dari volatilitas yang tinggi di market, yang dia itu istilahnya itu muncrat sedikit gitu ya di atas VWAP ini ya teman-teman semua. Dan ini adalah risiko yang harus kita tanggung ya. Oleh karena itu trading itu harus pakai lot kecil supaya apa? Supaya kita bisa kasih batas stop loss-nya itu agak besar ya teman-teman semua. Untuk apa? Untuk menghindari adanya letupan-letupan yang nipu-nipu seperti ini ya. Sekali lagi, ini adalah fakta yang kita tidak bisa hindari ya teman-teman semua. Kecilin lot size-nya untuk agar kita bisa supaya ambil stop loss-nya itu agak banyak sedikit dalam ukuran pipsnya ya. Itu adalah pesan saya ketika kita menggunakan VWAP atau apapun yang kita gunakan. Baik ya teman-teman semua, sekarang kita akan bahas tentang koreksi ya. Jadi ini koreksi ini adalah sebuah topik yang sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena ini dia bisa menghasilkan alternatif entry yang kedua ya. Jadi alternatif entry yang pertama itu adalah ketika harga nanti masuk di area layernya ini, maka di sini adalah area sell kita. Kita bisa sell di area sini ya teman-teman semua. Ini adalah alternatif sell yang pertama ya. Sekali lagi, ini ada dalam konteks bearish trend ya. Nah, alternatif sell yang kedua itu kita bisa menggunakan pendekatan koreksi ya teman-teman semua. Artinya kita mencari koreksi bullish dan kita akan identifikasi koreksi bullishnya ini udah selesai belum. Nah, itu kita bisa juga gunakan untuk teknik entry ya teman-teman semua, entry sell ya. Oke, kita akan plot ya VWAP-nya ini ya teman-teman semua, dan kita akan gunakan teknik yang
sama aja untuk mencari bullish ya. Artinya apa? Kita cari bottom ya, kita cari bottomnya di sini ya. Misalkan di sini ya teman-teman semua. Di sini kan kita anggap aja ini kan bullish ya, karena kita sedang mencari koreksi bullish. Seperti itu kita plot di sini. Jebret ya, kita plot di sini udah muncul ya teman-teman semua. Tapi untuk membedakan saya beri warna apa, warna hitam ya, saya beri warna hitam. Nah di sini ya teman-teman semua, nah di sini warna hitam ini ya, VWAP warna hitam ini dia mencerminkan adanya koreksi ya teman-teman semua. Nah kapan koreksinya itu berakhir? Nah koreksinya itu berakhir ketika harga ini dia nyemplung lagi di bawah, atau dia jatuh lagi ya ke bawah VWAP yang berwarna hitam ini, atau VWAP koreksi ini ya teman-teman semua, seperti itu. Maka disinilah kita bisa ambil open posisi sell ya. Oleh karena itu di sini juga saya singgung ya teman-teman semua, pada setiap tren yang terjadi, entah itu bullish entah itu bearish, kita juga perlu atau kita juga wajib menggambar VWAP koreksinya ya. Jadi kalau misalkan koreksinya itu lagi bearish seperti ini, kita juga wajib mengenali atau menggambar VWAP yang bullish juga seperti ini ya teman-teman semua. Kita plot di sini bullishnya di mana, supaya kita tahu oh ini koreksinya, ini sedang koreksinya tuh berakhirnya kapan, atau sudah berakhir belum. Nah, seperti yang terjadi di sini ya teman-teman semua, di sini kita bisa memutuskan, oh bener nih koreksinya udah berakhir. Kenapa? Karena harga sudah balik, jatuh lagi, nyemplung di bawah VWAP yang VWAP koreksi ini ya, yang berwarna hitam ini ya teman-teman semua. Oleh karena itu di sini kita sudah mulai bisa untuk melakukan aksi posisi aksi trading sell. Baik teman-teman semua, saya akan recap sebentar saja apa yang sudah kita bahas barusan ya. Jadi fungsi daripada anchor VWAP itu ada 3 ya. Pertama adalah menentukan tren, siapa ini yang sedang in control, buyers atau sellers. Kemudian menentukan support and resistance ya, baik dalam bentuk single maupun dalam bentuk layer, which is very powerful, sangat berguna sekali ya teman-teman semua. Dan ketiga adalah untuk mengidentifikasi reversal dan koreksi ya, terutama ini koreksinya ini bagus juga digunakan atau keren juga digunakan untuk menentukan entry seperti tadi yang sudah saya bahas ya. Of course ya teman-teman semua, ada banyak sekali kemungkinan teknik dan strategi dalam penggunaan VWAP anchor VWAP ini ya teman-teman semua, yang which is of course saya tidak mungkin bahas satu persatu ya. Akan tetapi menurut saya yang saya paling suka ya dalam menggunakan teknik yang saya paling suka dalam ketika menggunakan anchor VWAP ini adalah apa yang saya bahas di dalam video ini ya. Teman-teman bisa cari sendiri, bisa utak-atik sendiri ya teman-teman semua, dengan dicampurin mungkin dengan teknik-teknik yang teman-teman semua teman-teman sudah pakai ya. Itu bisa dicampurin sendiri, bisa diotak-atik sendiri. Wah keren nih, kayaknya misalkan wah kalau digabungkan dengan osilator kayaknya lebih keren nih ya, dengan stokastik atau dengan RSI, MACD dan sebagainya kayaknya lebih keren. Nah itu silakan saja ya teman-teman, bisa explore sendiri. Dan memang saya mengencourage teman-teman semua untuk mengeksplor itu ya. Teman-teman semua jangan mencontek 100%, wah Pak Setio bilang seperti ini maka itu juga 100% yang diterapkan ya. Ya boleh-boleh saja sih ya, tetapi saya mengencourage, mendorong Anda itu untuk mengutak-atik sendiri ya teman-teman semua. Menjadi trader itu mengutak-atik sendiri itu membuat otak kita tuh menjadi sharp, menjadi tajam gitu ya. Jadi kita, insting kita juga akan terasa ketika kita selalu belajar untuk mengutak-atik tool yang kita pakai ya. Oke ya teman-teman semua, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang anchor VWAP yang sangat super keren ini ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial ya, agar semakin banyak trader di Indonesia yang mendapatkan manfaat dari video ini ya. Oke, sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.